Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah, jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah. Semuanya yang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada subuh hari ini ditakdirkan dalam keadaan yang terbaik. Secara lahiriah kita sehat, walaupun mungkin ada yang nggak sampai 100% Mbak sehatnya. Yes, biasa kalau sudah umur 40, 50 itu sehat, tapi yo kadang-kadang yo sirai rodok ngeluh. Kadang-kadang yo dengkul niki rodok linu nggih. Nggih. Weteng ya rodok senep titik. Sudah semuanya jalan. Dan yang paling utama di antara nikmat Allah terbesar adalah kekuatan iman yang menggerakkan fisik kita untuk melangkah dan melihat jalan menuju rumah Allah, yaitu masjid, dalam rangka berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan curahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tema tentang falsafah puasa, ya, falsafah, ya, cinta dalam ibadah puasa. Kira-kira jenengan harus nyambung ini, apa ini maksudnya? Mulanya dikaji, ya. Begini Pak, salah satu hadis yang insya Allah sering kita dengar. Dalam hadis qudsi itu Allah menyatakan qala Allah, ini Rasul ya, tapi qala Allah, tapi Rasul yang menyatakan kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li. Semua amal ibadah anak cucu Adam itu miliknya, kecuali puasa, itu milikku. Kemudian dalam beribadah itu ya apa kita itu salah satu motivasinya adalah dapat pahala, nggih. Salah satu motivasi beribadah tingkatan paling dasar itu kan wajib. Gelem gak gelem ya nek wajib lakonono, nek kepengin selamat. Cuman biasanya model kalau orang sholat itu atau ibadah itu karena wajib, biasanya sekedar cukup gugur kewajiban. Sholat yang ngono, wis pokoknya sementing dilakoni. Petang rakaat zuhur enggak dikurangi. Tapi yo kadang-kadang ngono, wis bablas pret cepet gugur wajib. Tapi nanti kan ada motivasi dalam beribadah itu akhirat, pahala. Nah, ketika seperti ini maka ada istilah tijarah, berbisnis. Jadi kita beribadah itu sedang berbisnis dengan Allah. Maka ada tema yang lain, apa? Seorang muslim berbisnis dengan Allah di bulan Ramadan. Nah, di hadis ini Rasul menyatakan qala Allah kullu amal ibni Adam yudha'af lahu ajruha min asyratin ila sab'imi'ati darajah. Semua amal ibadah anak cucu Adam itu diberi penghargaan oleh Allah, diberi upah. Upah bahasa Al-Qur'annya adalah ajrun, pahala. Ya.
min asyratin, minimal tingkatan upah itu 10%, 10-nya. Ila sab'i mi'at darajah, sampai 700. Membaca Quran satu huruf itu dihitung 10. Satu ayat dihitung 10 ayat. Kalau sempat dalam sehari semalam kita baca 100 ayat Al-Quran sama dengan 1000. Subhanallah, sudah berapa? Sekian, seperti sudah seperempatnya Al-Quran itu. Lalu yang 700 itu adalah yunfikuna amwalahum fi sabilillah, menafkahkan hartanya di jalan Allah. Termasuk kalau lagi ada kegiatan Jumat atau Tarawih, kemudian ono kaleng liwat, Pak. Nduk kene enggak ono kaleng liwat, Pak ya. Nah, itu biasanya nek kaleng lewatnya lancar apa mandek-mandek biasa? Lah kok lancar apa? Uline anyar ya. Ya, lalu itu umpamanya yang jelas kan niatnya kan untuk ini, untuk kegiatan sabilillah itu. Umpama yang masuk kan ada macam-macam, Pak. Ada yang merah, ada yang biru, ono sing ijo, ono sing rada kuning ya, Pak ya. Ono sing ungu ya. Ungu apa? 10.000. Nek sing rada kuning coklat iku 5.000. Sing abang iku nah. Ono sing ijo iku apa, Pak? Ijo gak jelas iku, 2.000. Gambar golok wis gak ono, Pak ya. 1.000. Nah, itu ternyata dicatat memasukkan satu itu sama dengan 700. Jadi kalau yang masuk itu yang merah sama dengan merah itu tadi kali 700 sama dengan 70 juta. Subhanallah. Maling ngono sampeyan nglebokno iku, Pak, mulai cerita nang bojo, "Adik, alhamdulillah aku iso sedekah 70 juta." Semaput semeng wedok. Padahal maksudnya itu apa? Lipatan pahalanya maksudnya itu. 100 tapi dihitung 70. Loh, ini gambaran tentang pemberian Allah dari ibadah itu seperti itu. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu milikku. Wa ana ajzi, maka aku memberi upah, memberi pahala sesuka aku. Sesuka aku. Kenapa diartikan tadi itu? Ini kan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena tadi sudah menyebut antara 10 sampai 700. Tapi puasa enggak masuk di situ. Berarti apa? Melebihi dari hitungan 700. Kenapa? Karena di situ ada unsur Allah cinta ibadah puasa. Allah cinta kepada orang yang berpuasa. Jadi bukti cinta itu diantaranya adalah lambangnya cinta itu memberi, Pak. Memberi, Pak. Jangan bilang cinta kalau tidak pernah memberi. Kalau cinta tapi menuntut, itu bukan cinta, Pak, tapi itu kepalsuan dalam cinta atau egoisme dalam cinta. Contoh, jenengan itu cinta sama istri, seberapa jenengan memberi istri, ya di situ lambang cintanya. Jenengan yang kayak bojo ya dihitung, Pak ya. Gak dihitung ya. Lah kan ya ana hitungan ya, Pak. Berkena ya. Semakin cinta, wah semakin opo ae dibrekno nang sing wedok. Oke, kita bicara. Allah menyatakan li, milikku. Sama dengan ia adalah kekasihku, orang yang puasa itu. Maka Allah memberi tidak pakai ada hitungan. Jamaah, halo, ngantuk nggih? Mengapa begitu Allah memberi dengan melalui ibadah puasa tadi cinta? Mengapa lalu Allah cinta kepada puasa? Ya bukan berarti nggak cinta kepada ibadah yang lain, tetap sama. Tapi ada di sini ada istilahnya itu adalah cinta yang maksimal itu diantaranya di ibadah puasa. Karena itu kalau kita bicara tentang BBM ya Pak. Ramadan itu kan bulan barokah, Pak.
Ya. Terus Rasul menyebutkan atakum Ramadan syahrun mubarak, datang kepadamu bulan yang penuh berkah. Cara wong Indonesia langsung disebut barokah. Cara wong Jawa kadang-kadang jadi berkat. Terus hadis yang lain menyatakan syahrul maghfirah, bahwa Ramadan itu bulan pengampunan. Lalu orang sering mengatakan bulan suci. Karena apa? Diharapkan pada bulan itu orang yang beriman mendapatkan maghfirah dari Allah, maka ia suci. Selesai Ramadan 1 Syawal, Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Tapi selama Ramadan gak poso blas, apa? Maka tentu dia tidak berhak mendapatkan kesucian itu. Tidak berhak untuk mendapatkan maghfirah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Allah cinta kepada ibadah puasa dan orang yang berpuasa. Itu karena di dalam ibadah puasa itu ada falsafah, tahapan-tahapan untuk cinta itu, Pak. Kalau dalam tinjauan ilmu tasawuf atau istilah lain ada tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa. Tazkiyatun nafsi itu bagian daripada rumah yang lebih umum dari tasawuf. Kajian apa? Tasawuf itu kan membersihkan hati, Pak. Itu kan ada tahapan pertama itu takholli. Takholli itu apa? Mengosongkan diri, mengosongkan hati dari segala hal-hal yang dilarang oleh sang kekasih. Menghindarkan diri ini dari apa saja yang tidak disukai oleh yang dicintai. Ketika kita sedang berpuasa, Allah melarang kita apa? Melarang untuk makan, melarang untuk minum. Padahal itu adalah kesukaan siapapun. Makanya tadi kita kembali ada istilah Ramadan itu bulan barokah, Ramadan itu bulan maghfirah. Maka untuk Ramadan itu diberi julukan BBM. Apa BBM? Duduk bolak-balik, mantu duduk bolak-balik, meteng duduk bolak-balik. Iya kan? Termasuk ya bolak-balik mundak. Bukan itu maksudnya. Tapi BBM itu bulan barokah maghfirah. Intinya Ramadan di situ barokah, intinya Ramadan itu bulan maghfirah. Nah, yang dapat BBM itu siapa? Salah satunya adalah premium. Iki ya nepak-nepak lho, Pak. Premium syaratnya supaya dapat barokah, supaya dapat maghfirah itu prei makan minum. Nggih, Pak. Mulai subuh sampai maghrib. Ketika sedang berpuasa, Allah perintah kita untuk mengosongkan pikiran dan hati kita, menjauhkan diri dari apa yang sesungguhnya kita suka, Pak. Nah, makan minum kan yang kita suka, Pak. Apa maneh mari ngaji ngene sisuk, nggih, longgo ndek omah, mbek rokokan, kopi umpamane, terus apa? Sarapan, paling sarapan pecel iwak peyek. Apakah kita tidak bisa? Bisa. Tinggal mau aja. Tapi kenapa kita tidak melakukan itu? Karena Allah sedang memerintahkan dan menyuruh kita untuk menjauhi. Jadi kita meninggalkan yang apa itu? Yang sebetulnya kita senangi tadi itu. Tapi ini demi apa? Karena Allah melarang ketika sedang berpuasa. Tapi karena ajaran Allah itu fitrah, ya apa-apa menungso tetap butuh makan. Maka larangan tidak makan, tidak minum itu sebatas mulai subuh sampai maghrib. Engko nek wis maghrib diperbolehkan karena menungso tetap butuh
makan, tapi ada pelajaran di situ mulai subuh sampai maghrib. Maka ketika sudah dihalalkan, Allah juga senang kepada orang yang mensegerakan apa? Itu berarti ya, ada pelajaran dari cinta itu, meninggalkan sesuatu karena memang itu diperintah oleh yang kita cintai untuk kita tinggalkan, melakukan sesuatu karena itu juga yang diperintah oleh yang kita cintai. Maka salah satu kesunahan di dalam berpuasa adalah mensegerakan buka. Aku seneng nih wong iku tak kongkon apa tak kei keringanan, tak kei enak terus diambil. Lah gitu lah ya, Pak. Allah seneng di situ. Iftar segera. Jadi bukan berarti karena orang itu menghayati puasanya, sudah begitu nikmat puasanya terus aku iku lho poso. Isak lho gurung buka aku. Saking senenge poso aku. Oh, semprul itu. Jadi apa, Pak? Ada istilah takhalli, mengosongkan diri dari kemauan-kemauan egoisme manusia, termasuk mengosongkan diri dari kemauan nafsu, Pak. Bojo iku lah ya halal sih, Pak. Nggih napa, Pak? Wong pepek sampean ya. Sudah ada MOU dengan Allah, mitsaqon ghalidho, perjanjian yang kan halal, Pak. Tapi ketika sedang berpuasa, kosongkan niatan untuk itu. Kalaupun ada niat, kendalikan. Loh, gitu ya. Kendalikan kan itu, Pak. Ketika orang nggak ada kemauan terus mengendalikan itu kan lebih gampang, Pak. Yang paling abot itu kepingin tapi terus harus dikendalikan, Pak. Gini, Pak. Gede ganjarannya, Pak. Mengendalikan itu. Tapi kenapa kita kendalikan? Karena Allah sedang melarang kita. Dari contoh itu, makanan, minuman, terus itu mau hubungan biologis itu. Itu kan kesenangan-kesenangan kita, Pak. Tapi kita larutkan kesenangan kita itu demi yang dicintai, demi yang kita cintai. Allah menginginkan seperti itu. Tapi ya karena memang ajaran agama itu fitrah, wong iku ya kebutuhane menungso secara fitrah, urusan biologis itu, maka ketika malam hari diperbolehkan. Ukhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan oleh malah itu ya tambah-tambahi ganjaran. Nggih napa mboten? Jadi gak bener terus umpama ada seorang istri itu bilang, "Pak, supaya Ramadan kita betul-betul barokah, untuk selama Ramadan kita mengadakan MOU untuk tidak begituan ya." Jadi engko maghrib buka traweh, mari traweh terus harus jam 10 mulai, mari ngono supaya engko tangine enggak kerepotan, gatik ngonoan Pak ya, turu ae. Selama 1 bulan. Ya apa sing wedok mungkin kuat, tapi sing lanang. Lho apa ya ngene iki Islam iku? Lapor kan kepada Rasul, ada seorang perempuan seperti itu. Suaminya itu, apa begitu selama Ramadan mestinya Rasul menghindari itu selamanya. Terkait dengan itu lalu apa? Allah memberikan jawaban, uhilla lakum lailatas, dihalalkan. Ya berarti termasuk itu adalah pundi-pundi ibadah, termasuk pahala. Halo. Ini fitrah, Pak. Intinya kita itu diajarkan untuk menghindari sesuatu yang memang itu diperintahkan, tapi nanti diperbolehkan ketika sudah diperbolehkan. Itu berarti apa? Yang menyetir kehidupan kita itu bukan nafsu kita, bukan ego kita, tapi yang kita cintai. Siapa? Allah. Tahalli, mengosongkan, termasuk apa? Bukan yang hanya yang hal, tapi termasuk yang maksiat-maksiat itu. Makanya dalam BBM ada premium, ada juga yang namanya pertamak. Apa Pak? Mantuk-mantuk sampean. Pertamak yang pertama, perkuat takwa maksimal. Ketakwaan kita maksimal itu di mana, Pak? Di puasa, Pak. Coba, kenapa? Karena ketika itu kita hanya merasa diawasi oleh Allah, Pak. Kalau urusan kita diawasi oleh orang gampang, Pak. Nang jeding sapa ngerti ya. Pura-pura pipis terus ngombe banyu nang jeding.
Kita diawasi hanya merasa supaya tidak diawasi keluarga. Iya, melok mangan sahur, terus engko metu nang omah. Wong warung ya sik akeh sing buka, restoran sik akeh sing buka. Sampeyan ya iso wong dhuwit ya ono. Tapi persoalannya bukan istri yang ngawasi, bukan keluarga. Aku diawasi oleh Allah. Dan bukan nggak ada kemauan sebetulnya. Ya mau aja, ono duit, ono. Tapi kenapa? Kita kendalikan. Itu apa? Maksimal, Pak. Maka karena maksimal, Allah memberikan pahala juga maksimal. Kalau kita lihat bahwa puasa itu dari sisi komunikasi spiritual, maka di dalam ibadah puasa itu kita bicara tentang kartu spiritual, itu sama dengan XL, Pak. Ibadah yang sangat XL, Pak. Kan kartu itu kan untuk komunikasi toh, Pak. Nah, kita punya kartu XL di hadapan Allah itu. Apa XL? Ekstra lillah. Halo? Nggih. XL, Pak. Maka di situ Allah memberikan pahala itu. Maka pertama, makna yang kedua, pertama yaitu perangi tabiat maksiat. Ini loh. Seneng. Tapi ini Allah melarang sedang berpuasa. Tinggalkan. Maka tadi apa saja yang dilarang oleh Allah di saat berpuasa itu bagian daripada kemaksiatan. Termasuk iku mau mangan, ngombe, wong dilarang kok kumpul bojo, walaupun halal asalnya, tapi karena ini sedang dilarang kok kita langgar, itu maksiat berarti juga gitu. Melawan Allah, itu loh. Iya, Pak. Lalu ada tapi jauhi apa yang dilarang itu takholli, mengosongkan diri dari hal-hal yang dilarang, mengosongkan diri dari kesenangan-kesenangan demi untuk menggapai kesenangan dan yang diridhai oleh Allah. Pasrah, Pak, ada kepasrahan, Pak. Larut kepentingan orang yang berpuasa dengan kepentingan Allah yang memerintahkan kita ini dulu, Pak. Ada makna di situ, Pak. Kemudian ada istilah tahalli. Tahalli itu apa? Hulyun, perhiasan. Maksudnya apa? Setelah mengosongkan diri dari segala yang dilarang tadi, yang tidak disukai kekasih, itu yang kedua adalah menghiasi diri dari segala hal yang disukai, yang kita cintai. Dalam ibadah puasa itu apa? Kita menghindari dari segala-segala yang dilarang. Setelah itu kita menghiasi diri selama Ramadan itu dengan melakukan ibadah-ibadah yang disukai oleh Allah. Makanya puasa itu syahrul Ramadan itu termasuk syahrul ibadah. Lalu kita isi di dalam Ramadan itu, di dalam berpuasa itu, dengan satu sisi kita hindari apa yang tidak disukai oleh Allah tadi itu, lalu kita isi dengan apa-apa yang disukai oleh Allah. Sehingga apa yang kita lakukan itu bukan berangkat dari ego kita, tapi ini yang disukai oleh Allah. Itu, Pak. Makanya lalu di dalam puasa, di dalam bulan Ramadan itu ada istilah pertalit, ada istilah solar, Pak. Kan BBM tadi itu, Pak. Ngeduk-ngeduk nang ini ya angel lho, Pak. Apa, Pak? Pertama, pertalit, perlu tambah amal lillahi ta'ala. Nyambung, Pak. Mangel lho ndelok singkatan ini, Pak. Gitu, Pak. Sehingga apa? Syahrul ibadah. Ini lo menghiasi diri selama Ramadan itu. Maka oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana selama Ramadan itu perjalanan manusia semuanya itu tahalli dalam rangka menghiasi diri dengan ibadah-ibadah yang itu disukai oleh Allah. Maka pertalit. Sampai tingkatannya itu tadi apa? Sumtus shaimi ibadat, tasbihatun. Menengi wong poso iku dicatat padha waca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu kan sudah dinyatakan hadis itu, kalimatani khafifatani fil lisan wa tsaqilatani fil mizan. Dua kalimat itu ringan diucapkan tapi
berat timbangan amalnya. Kan bagaimanapun nanti kita itu amal juga ditimbang, Pak. Ini hubungannya dari sisi bisnis tadi itu, Pak. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Lho, katik maca ngono lho wong poso meneng iku dicatet padha mbek maca ngono iku, Pak. Saking apa? Nilainya dalam berpuasa dan di bulan Ramadan itu. Sampai lalu apa? Wa naumuhu ibadatun. Turune wong poso ya ibadah. Subhanallah. Artinya selama ini kita berpikir tidur itu kan nggak ada nilainya kan gitu, Pak. Tapi justru di hadapan Allah orang yang berpuasa turu itu loh ya ibadah. Itu tapi ibadah yang minimal, Pak. Selama puasa itu minimal, Pak, untuk menghindari kemungkinan dosa. Sebab ini wong turu kan gak dosa, Pak ya. Nggih napa, maka sampean dalam rangka aku wangil iku menghindari dosa, tak turu ae ngono ngono. Iya. Mari salat subuh ini, Pak, ngaji mulai terus turu ya. Engko jam 8 salat duha, ngaji diluk ngantuk turu. Engko terus mari ngono engko zuhur apa? Tangi jamaah. Mari ngono enak jam 1 turu maneh. Engko asar tangi salat turu maneh. Terus engko maghrib buka wis karek disiapno ae. Insyaallah saulan poso gak duwe dosa sampean, Pak. Tapi minimal nanti itu. Model ngono terus saulan poso Ramadan kok ngono terus istiqomah ngono iku, malaikat turun membisikkan kata. Nek wong poso saulan turu wae cak, arek cilik ya iso ngono akhire. Itu minimal, Pak. Tapi bagaimana kalau kita bergerak, beraktivitas, loh gitu loh. Menghiasi diri dengan itu. Maka akhirnya apa? Kita tingkatkan sholat kita, rokaat kita, sholat itu dengan yang sunnah-sunnah. Kayak gitu tuh, Pak. Maca Qur'annya kita punya target selama Ramadan itu gimana? Gitu loh, Pak. Terus sedekah itu gimana selama Ramadan digalakkan. Pokoknya semua yang baik itu dia Ramadan itu tahalli, menghiasi diri dengan ibadah. Maka ada istilah selain pertalit, solar, Pak. Iya, sampean gak tahu ngomong ini, Pak ya. Apa solar itu? Subhanallah. Solar itu ketika Ramadan supaya barokah maghfirah, salate luwe aktif lan rajin. Solar sedekahe lancar. Ayo selama Ramadan kan bisa dibuktikan itu, Pak. Semangatnya itu loh kan jelas. Makanya kalau Ramadan itu setan dibelenggu, itu bukan berarti terus pikiran kita dibelenggu mbek apa setan. Wong setan itu duduk benda padat kok. Mbek rantai apa? Dibelenggu oleh kekuatan iman kita. Oleh pengendalian kita dan semangat dalam beribadah itu. Akhirnya apa? Gak males, Pak. Saya tidak tahu kalau di sini ini sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Nek salat Isya itu biasanya nek sadurunge Ramadan berapa sof, Pak? Samaannya. Berapa sof? Full berarti ya. Nah, nek Ramadan tambah gak kamot. Loh kan gitu dah. Karena menambah semangat tadi loh, solar tadi itu loh. Isya. Subuhnya yang ngono, Pak ya. Ada peningkatan nggih. Cuman kadang-kadang kecenderungan umum imane menungso niku terus lama-lama kendur. Belenggunya itu loh. Setan sing kuat. Soalnya setan niku ngeyel, Pak. Ngeyel ya, Pak. Ngotot, Pak. Kan sudah sumpah. Saya akan datang kepada mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Pokoknya nggak kena hari pertama, kedua, ketiga, terus ngono. Iku setan, Pak. Dan ternyata banyak yang kena. Akhirnya di mana-mana saya sudah berapa 13 hari ini, 14 hari tarawih itu melihat, mencoba untuk mengamati dan mensurvei, ternyata jamaah salat Isya dan tarawih di mana-mana itu kalau sudah 10 ke atas itu mengalami kemajuan, Pak. Ndok kene kemunduran apa kemajuan? Nah, semangatnya yang kendur akhirnya. Padahal semestinya semakin hari itu semakin meningkat semangat. Kenapa? Karena nanti di situ di Ramadan itu ada satu malam yang mengalahkan 1000 bulan. Tapi ketika jujur malah banyak yang tebal.
Walah arek iki ya apa malah Lailatul Qadar gak melok traweh gak lho. Nah, setan yang tapi semangat karena solar tadi itu kita semakin kan gitu. Kalau ya saya akan cerita Rasul itu kalau sudah apa malam-malam 10 terakhir itu sadda mi'zarat nyincing semangat untuk semakin tahalli menghiasi diri dengan apa yang disukai oleh Allah. Padahal hakikatnya apa yang disukai oleh Allah itu ya bukan untuk Allah, akan dikembalikan kepada orang yang melakukan itu. Itu makna la in syakartum la azidannakum. Artinya apa? Kita diberi waktu oleh Allah, disyukuri dengan cara apa? Beribadah. Maka aku beri tambahan dari waktu yang telah kau miliki itu, aku berikan itu, engkau syukuri dengan cara beribadah. Aku memberi apa? Pahala. Di samping kalau kita itu selama ini kan kita maknai ditambah itu kan biasanya kita sedekah mesti ngumbalik ya, kayak kan ngono toh. Oke, itu juga makna. Tapi yang lebih utama ditambah itu adalah karena apa? Pahala. Kita dengan sholat itu kan bersyukur Allah memberi tambahan. Padahal sebetulnya ibadah-ibadah kita itu kalau diukur dengan nikmati Allah, gurung nyucuk Pak. Lam yakcuk cara Surabaya, ora nyucuk. Tapi kok sedekah karo Gusti Allah. Loh kita sholat itu loh berapa menit Pak. Kalau diukur dengan nikmati Allah itu jangankan seluruh nikmat Pak. Mata saja loh enggak cukup. Nah itu nanti ada tema lain Pak. Manusia hidup dipayungi rahmat Allah. Sama catat Pak. Apa-apa. Oke. Menghiasi diri. Setelah tingkatan tahalli tadi ada tingkatan yang tinggi tajalli. Tajalli itu tampak. Tampak ini ada dua makna. Tampak karena kita masih hidup itu bisa dalam tampak sebuah keyakinan. Yakin bahwa apa yang saya lakukan itu selama Ramadan itu yakin pasti diberi dan dibalas oleh Allah. Atau nanti bisa dalam arti tampak itu apa? Rahasia ibadah yang kita lakukan itu sudah ditampakkan oleh Allah semasa di dunia ini. Itulah tingkatan orang yang diberi ilmu ma'rifat. Tahu rahasia-rahasia apa yang kita lakukan itu. Kenapa Allah melarang begini? Kenapa? Itu tahu. Tapi tidak semua orang tahu. Tapi tingkatan paling tinggi nanti itu ma'rifat. Tahu setahu-tahunya itu. Kalau sudah mati Pak. Karena semua rahasia kehidupan itu nanti betul-betul akan dibuka tanpa ditutupi kepada siapapun itu ketika sudah mati Pak. Termasuk rahasia ibadah puasa kita itu pahala itu kayak apa. Taunya bukan sekarang Pak. Tapi di surat Qaf ayat 22 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna angka ghita'aka fabasurukal yauma hadid. Sungguh-sungguh kamu abai selama ini ketika masih di dunia. Bahwa pahala itu kayak apa, bahwa dosa itu mengakibatkan apa. Kamu kayaknya biasa-biasa aja. Lakoni dosa cengengesan, gak rumangsa salah blas. Diwelingno kancae malah ya kadang-kadang nguring-nguring. Cak sampeyan niku lho wis tuwa ngono, gak kepengin salat sampeyan niku. Kabeh mati ya sampean niku. Lho niku lek jawab. Lah apa kon ngilingno aku mati? Mati ku teko dhewe kok usah dipikir. Lho cang sampean ku disiksa lho nek mati sampean niku. Sapa wong ngomong mati disiksa iku lho? Lho iya kan ceritane kan ngono, jare ustaz-ustaz itu. Sapa wong ngomong mati disiksa iku lho? Wong buktine lho mati lho kerasan kabeh. Kan sing bali. Ngono Pak. Dilogikakan niku berarti kerasan kabeh, soalnya gak bergerak-gerak ngono lho. Subhanallah. Sudah setan yang membelenggu sudah bicaranya itu loh Pak. Nah, terus apa? Sampai ngul disiksa. Loh, kadang ketekan nakal kan ngomong dikek logika memang kok disiksa ngene. Wis aja ribet-ribet ngurusi aku kon. Bah aku disiksa, bah aku ngene kon apa ngurusi aku? Urusanku dhewe kon. Tak gibeng pisan kon. Lho ngono Pak. Wis kadung mati atine ngene Pak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka ketika itu, ketika sudah mati, kata Sayyidina Ali, al-hayatu niyamun wa idza matu intabihu. Orang hidup itu seperti orang mimpi, seperti orang tidur.
Wa idza matu, ketika mati, intabiu, baru dia menyadari. Pahala itu kayak apa? Dosa itu kayak apa di situ? Makanya nanti kan ada orang ketika nazar itu ada yang tersenyum, ada yang menangis. Nah, itu kalau kita bicara tentang apa? Manusia hidup antara puas dan menyesal. Saya mencatat mana, Pak? Iya, Pak. Hakikat penyesalan ya ketika itu, Pak. Karena sudah selamanya nggak akan menyesal jadinya, Pak. Hakikat kepuasan ya ketika itu. Bahasa Al-Qur'annya radiyah mardiyah. Dibuka semuanya itu. Itu betul-betul apa? Ma'rifat di situ. Makanya Fir'aun itu kan sadarnya mau beriman ketika sudah nazar. Kenapa? Karena sudah dibuka. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman pada Tuhannya Musa Harun. Tapi dijawab al-an, sekarang kamu ngomong ini. Ayo kon. Tapi sebelumnya kamu bagaimana? Sudah diingatkan berkali-kali kamu. Oh. Maka sekarang saatnya kamu merasakan hasil itu selama kedoliman kami itu. Nah, di situ, Pak. Nah, kita ini meyakini itu, Pak. Nah, kita itu maka suatu saat perlu kita punya tema tentang apa? Hidup membangun jaringan komunikasi spiritual, Pak. Kita harus punya jaringan spiritual, Pak. Namanya Telkomsel. Menyambungkan antara dunia, antara barzah dan akhirat. Itu kan harus ada jaringannya, Pak. Apa itu Telkomsel? Apa? Terus lakukan komunikasi selalu dengan Allah. Ya, setuju, Pak? Kan nanti ada Excel tadi itu, ada Axis, ada Simpati, ada Halo, ada Indosat, ada apa? M3. Betul, Mentari nggih. Sampeyan semerap Mentari apa, Pak? Poso itu termasuk Mentari, Pak. Apa Mentari? Meningkatkan takwa setiap hari. Iya, Pak ya. Karena kamu sih, Pak. Balik, Pak. Jadi ada proses mengosongkan diri dari segala yang tidak disukai oleh kekasih. Lalu menghiasi diri dengan apa saja yang disukai oleh kekasih. Setelah itu akan tampak pembuktiannya. Kalau sudah merasa, oh, maka memberi. Nah, itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata, Pak. Tadi saya katakan bukti cinta itu memberi. Tapi proses untuk mendapatkan pemberian itu tadi tahapannya, Pak. Jenengan itu kalau cinta kepada seseorang, dalam hal ini tingkatannya dalam kehidupan keluarga, Pak. Cinta itu apa sebetulnya hakikatnya antar suami istri dan antar sesama manusia itu, Pak? Ya kalau masih masa-masa membangun cinta, masih pacaran, mungkin cinta itu maknanya begitu indah, Pak. Oh, cinta, cerita indah dan tetap abadi. Tapi kalau tidak mampu mengelola, akhirnya cinta, cerita indah tidak abadi. Loh, ngono. Iya kan? T-nya itu tidak abadi. Maka ini harus dikelola, Pak. Apa salah satu unsur cinta dari tahapan tadi itu? Orang cinta itu adalah menghilangkan egonya atau paling tidak menyatukan egonya dengan yang dicintai. Makanya dalam kehidupan rumah tangga itu ada istilah cinta mawaddah, ada cinta rahmah. Ini sudah pernah diungkap, Pak, mana mawaddah dan mana rahmah itu. Kita kan sering mendengar istilah sakinah, mawaddah, warahmah. Ngono iki ya ngerti maksudnya sampean, Pak. Kan sering itu, Pak. Nggih, mboten. Apa sakinah, mawaddah, warahmah? Iku nek keliru penafsirane. Oh, wong rupaya rumah tanggae barokah, enak, swarga donya akhirat. Istri pertama namanya Nur Sakinah. Istri kedua Nur Mawaddah. Nur tiga istri Nur Rahmah. Ngomong ngono bojo sampean, Pak. Itu tafsir jalan lain. Kan ada tafsir jalan lain, ada tafsir jalan lain. Salah. Jadi sakinah itulah visi misi cinta suami istri. Loh, kok ono ngene barang iki? Iya, Pak. Karena rumah tangga itu organisasi cinta, Pak. Jadi ada manajemennya, Pak. Makanya saya itu ketika punya program di mana-mana, apa di radio, di apa itu, saya ini fokusnya di situ. Kenapa? Karena 80% orang hidup itu dalam rumah tangga, Pak. Surga itu 50% di situ, Pak. Nah,
Makanya perlu kajian secara rutin itu tentang membangun cinta dalam kehidupan rumah tangga. Makanya saya kemarin ketika ada kajian itu, ya, di AMTV, ya, itu apa? Judulnya suami istri membangun cinta suci untuk surga, untuk kebahagiaan surgawi. Apa tadi? Suami istri membangun cinta suci untuk kebahagiaan surgawi. Main apa yang itu ya? Apa cinta suci itu? Loh. Subhanallah. Pak, jadi jenengan cinta itu mencoba untuk mempertemukan ego jenengan dengan yang dicintainya, Pak. Mawaddah itu di situ, Pak. Cinta dengan cara memberi supaya ia mendapatkan dari yang kita beri. Nah, Rasul agama Islam itu mengajarkan kita itu untuk mendapat, beri dulu. Dalam kehidupan sosial yang lebih tinggi, masalul mu'minina fi tawadihim, perumpamaan orang mukmin dalam hal cinta, saling memberi dan menerima. Itu loh, gitu loh, Pak. Kita kan seperti komunikasi dalam berbisnis, itu kan dalam rangka saling mendapatkan keuntungan. Loh, gitu loh, Pak. Boleh. Dalam kehidupan suami istri ya begitu, komunikasi untuk memberi mendapat, saling mendapatkan dari pasangannya. Itu namanya apa? Komunikasi. Ada istilah komunikasi parasitisme, ada komunikasi mutualisme, ada komunikasi komensalisme, Pak. Apa hubungannya, Pak? Artinya apa? Suami istri itu kalau bisa adalah komunikasi mutualisme, saling mendapat, Pak. Itu mawaddah, Pak. Kepentingan kita larutkan dengan kepentingan yang kita cintai. Kita memberi untuk mendapat, jangan hanya minta tok. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang penguatan cinta itu di situ, Pak. Kita sering kan mendengar istilah cinta-cinta, cintaku kepadamu sedalam lautan Atlantik, setinggi gunung Himalaya, seluas samudra Hindia, tak terukur oleh apapun, seperti karang di tengah laut, tak akan pernah bergeming walaupun dihempas oleh badai dan ombak. Barang tadi bojo apa? Oleh rembulan buyar, Pak. Yang katanya dalam laut Atlantik ternyata sedalam kobokan, Pak. Kenapa? Karena tidak ada aspek tadi ini. Gak pernah memberi ya, Pak. Jaluk tok. Ayo, Pak, ya apa kira-kira? Nah, di situ melarutkan. Bahkan kalau bisa itu apa? Kepentingan dirinya habis demi kepentingan yang dicintainya. Gak mikir dirinya. Makanya dalam kehidupan rumah tangga ada istilah suami, ada istilah istri. Sampeyan ya harus ngerti ini, Pak. Suami itu apa? Oh, suami itu selalu usaha akan membahagiakan istri. Bukti cinta di situ, Pak. Kalau bisa gak usah mikir jahe gitu loh, Pak. Demi istri. Oleh apa ibrekno, ngono. Oleh apa ibrekno sing wedok akhirnya kan terharu. Namanya keterharuan dalam cinta. Lho, Pak, kok digakno aku kabeh, Pak. Lah sampean gak eman ta? Dek, kenapa Pak katanya begitu? Kamu bahagia enggak dengan pemberian saya itu? Bahagia, Mas. Loh, kamu bahagia dengan pemberian itu. Aku lebih berbahagia karena puncak kebahagiaanku ketika aku membahagiakan dirimu. Sudah, jangan pikirkan diriku. Ya apa? Wong wedok di bojo koyo ngene apa kira-kira? Engkaulah separuh jiwaku. Aku tak mungkin rasanya hidup tanpa dirimu. Ngono, Pak. Maka kebalikan nanti istri. Halo. Istri itu lalu apa? Istri solihah tujuannya ridho ilahi. Gitu kan? Ridhonya Allah di mana? Ada di ibadah-ibadah wajibnya. Puasanya, salat, pokok ibadah-ibadah wajibnya itu. Lalu yang kedua, ada di suami. Di mana? Di ketaatannya kepada suami. Taat yang di mana? Semua kebaikan dari suami itu ditaati. Khususnya ketaatan istri di tempat tidur, Pak. Understand? Kenapa? Karena nanti di situ fungsinya membentengi itu di situ. Kenapa? Penyakit wong lanang iku nok moto, penyakit wong wedok ya nok moto. Dan kedua-duanya penyakit itu tidak ada BPJS-nya, Pak. Enggak ada rumah sakitnya. Apa? Nek wong lanang penyakit moto keranjang, nek wong wedok penyakit moto. Nggih mboten nyambung, Pak. Mulane enggak salah kalau beberapa tahun yang lalu ada seorang artis apa 80 juta katanya menyebut rezeki di Hotel Fasa sana, Jalan Raden Sungkono. Tapi wong saiki wis mati, Pak.
Iya, Pak. Dodol ikune demi dapat 80 juta. Nah sing lanang ya moto keranjang, 80 juta ge ngonoan sak ngonoan tok, Pak. Itu, Pak. Halo. Balik antar suami istri saling memberi, Pak. Bahkan kalau bisa tingkatan nanti rohmah, apa rohmah itu, Pak? Memberi demi yang diberi. Oh, iki lho bukti. Termasuk tadi apa? Sudah kepentingannya adalah bagaimana aku membahagiakan, aku menyenangkan. Dalam berpuasa tadi, inilah yang disukai oleh Allah. Tapi karena Allah itu Rahman Rahim, ketika melihat hamba seperti itu, Allah tentu tidak tinggal diam. Loh, ketika Allah sudah cinta, maka akhirnya apa saja yang diinginkan, maka aku beri. Innalillahi ibadan, Allah itu memiliki hamba-hamba. Idza aradu aradallah. Ketika ia ingin, maka Allah pun ingin. Kenapa kok begitu? Karena ia pun begitu, tidak akan ingin kecuali kalau Allah juga ingin. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala shawaba. Sepatah kata pun tidak akan pernah keluar dari dirinya kecuali jika kata-kata itu berdasarkan konsultasi dengan Allah. Tidak bergerak, tidak berbuat kecuali ini adalah kira-kira menurut Allah ya apa. Bukan berangkat dari ego dan nafsunya, Pak. Tapi Allah kayak apa? Itu loh, Pak. Makna cinta dalam berpuasa, melarutkan kepentingannya demi yang dicintai, maka ia akan mendapatkan kembalian juga yang banyak dari yang kita cintai. Pergi ke Pondok Jati beli kurma, pakai baju dikirim ke Jakarta. Maksud hati ingin berlama-lama, namun waktu jua yang membatasi pertemuan kita. Karenanya terasa menyakitkan hidup tanpa seorang kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih, sampai jumpa di tema-tema berikutnya. Belum kita bicara tentang nilai istiqomah juga barang itu. Oh, bos. Pertanyaan sangat dalam sekali nih. Jadi gini, Pak. Ibadah puasa itu adalah ibadah yang tadi saya katakan dicintai oleh Allah. Cuman nanti ada ibadah yang bersifat wajib, ada ibadah puasa yang bersifat sunnah. Nah, ibadah puasa yang sangat tinggi nilainya adalah ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka itu nilainya. Tapi apakah kalau kita ibadah puasa dan ibadah-ibadahnya di luar bulan Ramadan itu lalu tidak seperti di bulan Ramadan? Tentu jawabannya tidak seperti ketika di bulan Ramadan, termasuk ibadah-ibadah apapun. Nilainya tentu tidak seperti. Karena itu apa? Sodako barang itu antara bulan Ramadan dengan di luar Ramadan sudah nilainya beda. Karena itu semangat solar tadi itu sodako lancar itu lebih banyak orang itu di bulan Ramadan karena memang pahalanya berlipat-lipat. Puasa ya, sholatnya ya, sembarangannya itu loh, Pak. Sodakonya semuanya beda. Itu namanya bulan barokah itu di situ, Pak. Barokah itu kan kebaikan yang berlipat-lipat. Mulane semangat orang biasanya mengeluarkan zakat mal itu di bulan Ramadan, Pak. Sebetulnya zakat mal tidak harus di bulan Ramadan, Pak. Kapanpun karena hubungannya dengan haul selama 1 tahun. Cuman zakat fitrahnya harus Ramadan sebelum hari raya itu. Tapi zakat mal bisa kapan saja. Tapi orang punya semangat sekaligus dikeluarkan itu kenapa? Karena di sini nilainya beda. Tentu ibadah-ibadah yang lain, Pak, semuanya semangatnya itu. Nah, termasuk Ramadan tadi itu di puasa itu di sunnah-sunnah juga diajarkan pesannya Rasul kepada sahabat Abu Hurairah di antaranya jangan tinggalkan 3 hari berpuasa dalam 1 bulan. Karena orang yang berpuasa minimal 3 hari 1 bulan sama dengan puasa sepanjang hidup. Kenapa? Karena hitungannya puasa sehari sama dengan 10 hari, puasa 20 hari, 2 hari sama dengan 20 hari, puasa 3 hari sama dengan 30 hari. Hitungannya terus menerus. Maka coba itu bisa istiqomah, Pak. Itu namanya komunikasi eksis. Melalui ibadah apapun bisa eksis, ekstra istiqomah. Oh, ketua keluar lagi. Nggih. Oke, saking mulianya Ramadan seperti itu. Jadi semua ibadah di Ramadan itu tentu beda nanti di luar Ramadan. Cuman ada bulan yang setelah Ramadan itu nanti ada bulan Syahrul Muharram. Asyhurul Hurum itu juga beda nanti tingkatannya di bawah Ramadan, Pak. Termasuk puasa yang terbaik setelah Ramadan adalah puasa di bulan Asyhurul Hurum itu.
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lalu nanti Rajab, Pak. Ini jelas disebutkan oleh Rasul itu termasuk itu. Nanti selain itu yang rutin itu. Lalu pertanyaan tentang hubungannya dengan pertanyaan tadi di kuburan, apa betul? Jadi gini, Pak. Tentu pertama orang yang meninggal di bulan Ramadan itu sangat barokah itu terkait kalau orang itu beriman, Pak. Nah, kalau orangnya nggak beriman ya nggak masuk di sini, Pak. Terus orang beriman pun nanti orang beriman yang apa? Yang beribadah, Pak. Lah kalau orang Islam orang beriman tapi gak ibadah yo, gak tahu poso, gak tahu apa. Wah, wong iki gak tahu poso tapi mati Ramadan. Barokah ya sih gimana, Pak? Jadi sangat terkait juga dengan bagaimana perilaku sehari-harinya. Barokah Ramadan. Lah hubungannya pertanyaan tadi itu saya kok belum menemukan hadis yang menyatakan bahwa ketika orang meninggal bulan Ramadan gak ditanya oleh malaikat. Apa paling tidak itu begini. Nanti itu karena amal ibadah terutama di bulan Ramadan itu kan semuanya kan ada nilainya nanti di hadapan malaikat itu. Termasuk maca Qur'an barang itu loh. Nanti kalau orang itu istiqomah maca Qur'an, itu nanti Qur'an itu malaikat kalah nanti malaikat itu dengan Qur'an itu. Orang ini loh sudah perlakukan yang baik. Kenapa? Karena dia terus menerus yatluna kita membaca Al-Qur'an. Nah, itu nanti kita punya tema manusia hidup berbisnis dengan Allah di situ. Insya Allah begitu, Pak. Sebetulnya juga punya kajian tentang Syarhus Sudur fi Ahwalil Mauta wal Kubur. Aku punya kitab yang bisa saya kaji di Rungkut itu membedah hati untuk bagaimana mengetahui tentang kondisi kondisi keadaan orang mati dan keadaan orang di alam kubur. Syarhus Sudur karangan Jalaluddin As-Suyuti, Pak. Itu termasuk yang saya tulis dulu dalam disertasi saya, hakikat kematian di dalam Al-Qur'an. Ngoten Pak nggih. Muga-muga ingkang kula sampaikan wonten guna lan manfaat. Nang Madiun kudanan terus tuku kupat nang Madura. Matur suwun pangeran sing bales. Nek wonten lepat kula nyuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa fal ghina. Allahumma barik lana fi umrina. Allahumma barik lana fi ilmina. Allahumma barik lana fi rizqina. Barik lana fi dzurriyyatina wa usratina bi rahmatika rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.